Ikut sendal kalau buruk rumah antar lakum soji bisa jadi pakai dia orang untuk ke WC gitu ya. Berarti niatnya kan sudah tak baik Pak Bu. Standarnya standar minimal. Padahal ayat tentang wakaf itu sendiri yang disepakati oleh para ulama sebagai dalil utama itu bunyinya adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dipandang orang itu melakukan kebaikan sampai dia mampu menginfakkan apa yang dicintai olehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Pengurus Masjid beserta jajaran pengurus yang hadir, para orang tua kami, kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da subuh ini kita melanjutkan kajian kita pada pertemuan pekan yang lalu, masih membicarakan tentang ibadah wakaf. Bapak Ibu sekalian, ibadah wakaf ini sendiri merupakan bagian dari ibadah kedermawanan yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah olehmu. Jadi infak ini dalam pengertian luas, baik infak yang begitu digunakan habis zat infaknya itu atau yang diinfakkan itu, ataukah infak yang ketika manfaatnya diambil atau dinikmati tapi esensi yang diinfakkan tidak berkurang. Itulah yang disebut dengan wakaf. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah olehmu segala yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari yang muncul dari permukaan bumi. Jadi ini sekaligus mengingatkan kita bahwa Allah tahu persis yang kita peroleh itu bisa jadi lewat jerih payah kita, melalui profesi kita, bisa jadi dia diperoleh dari karunia Allah yang keluar dari bumi Allah.
Jadi yang keluar dari bumi Allah itu ya segala jenis tambang, mungkin tambang emas, mungkin tambang batu bara, mungkin minyak, mungkin gas dan lain sebagainya. Apapun yang muncul ke permukaan bumi Allah, maka infakkanlah. Apapun jenis usaha kita, infakkanlah dari hasil usaha kita tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dalam urusan wakaf, karena dia merupakan bagian dari ubudiyah kepada Allah, maka diaturlah tata aturannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikenallah sekalian tentang rukun wakaf. Rukun itu adalah segala sesuatu yang wajib ada dalam wakaf itu sendiri. Kalau konteksnya adalah ibadah lain, maka tentu rukun itu adalah segala sesuatu yang wajib ada dalam ibadah tersebut. Kalau tidak ada, konsekuensinya adalah menjadi batal. Misalnya kita mengenal ada rukun wudhu misalnya. Rukun wudhu itu ada 6. Pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh tangan beserta siku, yang keempat menyapu kepala, yang kelima membasuh kaki dengan 2 mata kaki. Jadi mengusap telinga itu sunat hukumnya, tapi tidak boleh sengaja ditinggalkan. Artinya kalau dalam berwudu tertinggal tidak sengaja telinga, maka dia tidak membatalkan wudu. Lalu kemudian yang keenam adalah tertib. Nah, ketika satu di antara 6 rukun wudu itu tidak terwujud, maka wudunya menjadi batal. Misalnya dari membasuh wajah langsung nyapu kepala, nah, maka tangan tinggal misalnya, maka dia menjadi batal. Atau kalau sekiranya semuanya terlaksana tapi tidak tertib, Ustaz, ngapa pula wajah dulu, habis itu tangan, naik pula lagi ke atas kepala? Kita urut sajalah semuanya Ustaz. Kepala dulu Ustaz, lalu turun ke wajah, dari turun ke wajah baru turun ke tangan katanya, lalu dari tangan baru ke kaki katanya. Kan enak tuh Ustaz urutannya. Jadi kalau pakai shower kita kan tinggal langsung kepala aja, langsung ke wajah, langsung telinga, kemudian tangan, langsung ke kaki. Jadi ini adalah ibadah yang dicontohkan langsung oleh Rasul, maka sifatnya adalah ta'abudi, dituntut untuk tunduk dan patuh, bukanlah dalam urusan ranah ta'akuli untuk kemudian berijtihad. Tidak ada di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, nah oleh sebab itu ketika rukun-rukun wakaf tersebut tidak terwujud, maka tentu wakafnya dipandang batal. Bapak Ibu sekalian, apa saja yang menjadi rukun wakaf tersebut? Yang pertama adalah orang yang berwakaf. Jadi kalau tidak ada orang berwakaf Bapak Ibu sekalian, lalu kemudian diakui saja Pak Bu oleh masyarakat, tidak bisa, wakafnya menjadi batal. Nah, maka Bapak Ibu sekalian harus ada orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf tersebut tentu adalah orang yang telah memenuhi syarat. Apa syarat orang itu boleh berwakaf? Yang pertama adalah muslim, beragama Islam. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau sekiranya orang tak beragama Islam yang berwakaf kepada orang Islam? Kalau kita yang berwakaf Pak Bu cocok dengan syarat tersebut. Tetapi muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak beragama Islam? Lalu dia berwakaf pula kepada kita. Sebutlah Pak Bu, umat Islam sedang membangun masjid. Lalu datang pula orang tak beragama Islam. Kadangkala
orang Cina tuh Pak Bu, dia tiap tahun melihat pensiunnya, pensiun nama tuh keberuntungan ya Pak Haji ya. Nah, keberuntungannya apa? Kalau keberuntungannya tahun itu adalah tempat ibadah, dia akan membangun tempat ibadah walaupun punya orang Islam. Nah, jadi Bapak sekalian, apakah kemudian kita tolak wakaf dari orang tersebut kalau sekiranya dia menyebut itu adalah wakaf? Maka Bapak sekalian, di dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, yang ditulis oleh Wahbah Az-Zuhaili, itu dia katakan bahwa dalam mazhab Syafi'i, Pak Bu, dibolehkan orang yang tidak beragama Islam berwakaf untuk kepentingan umat Islam. Maka dikutiplah satu hadis bahwa kebaikan bagi seorang mukmin tersebut dia memperoleh 2 ganjaran. Ganjaran yang pertama adalah ganjaran keduniaan, berupa apa? Rezekinya dilapangkan oleh Allah. Ganjaran kedua adalah ganjaran keakhiratan, yaitu berupa pahala yang bisa dia nikmati di akhirat nanti. Tapi kebaikan dari kedermawanan seorang yang tidak beragama Islam, dia mendapatkan satu ganjaran, ganjaran rezeki dari kebaikannya tersebut. Sedangkan ganjaran keakhiratan berupa pahala yang akan diterima di akhirat nanti tidak diperoleh olehnya. Nah, jadi dalam hal ini Pak Bu, mazhab Syafi'i dalam tanda kutip jauh melaju pemikirannya dibandingkan dengan mazhab yang lain. Nah, jadi kalau begitu Pak Bu, satu waktu ada renovasi, ada orang tak beragama Islam, diantarkannya semen 50 sak, terima saja. Tapi dengan catatan tidak ada syarat. Kalau pakai syarat pula, Pak, kami bantu pembangunan masjid ya, tapi nanti tiba kami bangun gereja, tolong pula kami. Kalau ada syarat macam tu Pak Bu, tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Saya kemarin Pak Bu nonton siaran TV, tapi tidak di rumah saya. Kebetulan saya ada urusan, saya lupa di mana posisinya kemarin itu. Ada siaran Bapak sekalian, ternyata ada mall mewah di Makassar. Nah, kemarin ya, coba ya, kemarin saya ada mall mewah di Makassar itu, yang kemudian si pemilik mall tersebut adalah tidak beragama Islam, tetapi dia bangun musola laki-laki dan musola perempuan dengan kondisi yang sangat mewah. Jadi kalau bapak ibu kaku Pak Bu, kau ndak orang Islam bangun godonya, ndak usah salat sikole kata, itu salah tuh Pak Bu. Salah jadi itu. Ini kan tak orang beragama Islam bangun nih, ngapa pula kita ibadah di sini katanya. Jangan Pak Bu. Kalaulah seperti itu, dia sudah niatkan dan itu pula kepuasannya agar kemudian yang beragama Islam ketika berkunjung ke mallnya, tiba waktu solat dia beribadah sesuai dengan agama Islamnya, maka dia akan mendapatkan ganjaran keduniaan. Apa ganjaran keduniaannya? Maka rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu Allah sendiri, Rasul sendiri menyebutkan ganjaran keduniaan, rezekinya dilipat gandakan oleh Allah. Rezekinya dilipat gandakan. Kalau yang melipat gandakan rezeki siapa? Kan tak manusia, Allah. Allah sendiri mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyrun amsalihha. Siapa yang datang dengan satu pemberian, satu sedekah, satu wakaf misalnya, Allah ganti 10 kali lipat. Dalam hadis lain, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Inti ayat ini surah Al-Baqarah ayat 261 adalah satu yang diinfakkan Allah bisa ganti sampai 700 kali lipat. Maka boleh jadi Pak Bu, orang-orang kaya di Indonesia ini walaupun tak beragama Islam, satu di antaranya mereka punya ibadah kedermawanan. Saya pernah disodorkan Pak Bu tawaran, karena pensiunnya ketika itu harus membangun rumah tempat penitipan bayi, sehingga saya ditawarkan satu tanah Pak Bu oleh orang Cina ini. Tanah itu lengkap dengan bangunan, lengkap dengan infrastrukturnya, lengkap dengan tenaga pengasuh susternya untuk balita-balita tersebut. Dia siapkan semuanya. Cuman dia hanya menanggung selama 1 tahun, karena pensiunnya ketika itu tahun berikutnya sudah diserahkan ke kita. Nah, saya agak penakut Pak Bu, karena tingkat kesibukan pun cukup tinggi, apalagi yang diasuh ini adalah bayi. Tentu sekalian butuh ketelatenan, sehingga akhirnya saya serahkan kepada kawan yang ketika itu dia adalah notaris untuk kemudian mengurus urusan tersebut. Nah, cocoklah kalau notaris kan banyak duitnya Pak Bu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Bapak Ibu sekalian, syarat pertama itu adalah beragama Islam. Tapi dalam pandangan mazhab Syafi'i, boleh orang tak beragama Islam berwakaf untuk kepentingan umat Islam, apalagi wakafnya itu adalah untuk kepentingan umum. Mana contoh untuk kepentingan umum? Mungkin mendirikan rumah sakit, atau mendirikan posyandu, atau mendirikan pos kamling. Itu kan bisa wakaf juga Bapak sekalian. Dalam urusan yang beragama Islam langsung saja itu dibolehkan, apalagi dalam urusan keduniaan. Yang kedua, bahwa orang yang berwakaf itu adalah sudah balik. Kalaupun ada pandangan lain, minimal dia sudah mumayyiz. Jadi kalau ada orang mengantarkan wakaf kepada Bapak Ibu, tapi dia adalah anak-anak yang belum balik, jangan langsung Bapak Ibu katakan, ini rezeki nih. Mana tahu kan ada anak-anak dapat sertifikat tanah dan rumah ayahnya olehnya. Dibawanya datang ke bapak atau ibu. Saya wakafkan ini Pak, katanya. Untuk kepentingan umat Islam, katanya. Langsung pula kemudian diterima wakaf tersebut. Tidak bisa. Dia harus balik. Minimal kalaupun belum balik, dia sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Anak yang sudah mengerti, bisa membedakan mana baik, mana tidak baik. Kalau dikaitkan dengan wakaf, dia sudah mengerti dengan wakaf, sudah mengerti tentang konsekuensi dari wakaf, bahwa dengan wakaf tersebut maka hilanglah hak kepemilikan, berubah dari milik seseorang kepada milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, bahwa syarat dari orang berwakaf itu adalah berakal. Jadi kalau orang yang tidak sempurna akalnya, apalagi kalau akalnya terganggu sekalian, maka dia tidak bisa untuk melaksanakan wakaf. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kajian fikih sampai dikatakan bukan sekedar berakal saja, oleh sebagian ulama dikatakan dia harus ar-rasyid, dia harus rusdun, dia harus cerdas, dia harus adalah orang pintar. Pintar dalam pengertian memang betul-betul memahami tentang wakaf tersebut. Maka kalau orang yang tidak mengerti atau tidak paham, tidak pintar dalam urusan wakaf, maka wakafnya itu
tidak boleh dia sendirian tanpa kemudian ada saksi dari keluarganya. Bapak Ibu sekalian, ada orang kadangkala berwakaf Pak Bu. Hari ini berwakaf, besok dicabutnya wakafnya. Terpikir dia besok tidak jadi doh, katanya lah dikerarkan wakaf Pak Bu. Ini kan permasalahannya apa? Permasalahannya pada rusdun tersebut, kecerdasannya itu tidak ada. Maka Bapak sekalian, orang yang berwakaf itu harus mengikrarkan wakafnya dalam kondisi sadar, harus mengikrarkan wakafnya itu dalam kondisi mengerti, dan dia paham apa konsekuensi dari wakaf tersebut. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, rukun dari wakaf tersebut yang kedua adalah berkaitan dengan si penerima wakaf. Pertama Pak Bu, si penerima wakaf tersebut adalah orang yang dia mukallaf. Mukallaf itu balik, berakal, lalu kemudian dia adalah muslim. Nah, jadi itu bedanya Pak Bu. Orang tidak beragama Islam boleh berwakaf ke kita, tapi kita berwakaf untuk orang tak beragama Islam Pak Bu, karena orang Islam masih banyak butuh, itu tak boleh. Jangan pula nanti atas dasar toleransi Bapak Ibu antarkan nanti misalnya disebut pula wakaf. Saya wakafkan semen 100 sak untuk pembangunan gereja. Dalam istilah mereka tidak ada istilah wakaf. Jadi Bapak sekalian, yang ada istilah wakaf itu di istilah kita, maka tidak akan nyambung Pak. Nah, maka oleh sebab itu sekalian, bukan berarti kemudian kita tidak toleransi Pak Bu. Toleransi itu memang benar, tapi dudukkan pada perkaranya. Ya, kalau kita sendiri ikut kemudian nimbrung dalam pembangunan rumah ibadah bagi yang tidak beragama Islam Bapak sekalian, kita sebut pula dengan istilah-istilah dalam agama Islam, dia tidak nyambung Pak. Kalaupun ada nanti Bapak sekalian, itu pemberian biasa yang kita sendiri mungkin tidak akan mendapatkan nilai pahala. Kecuali kalau dalam pengertian Bapak sekalian memberi sedekah untuk makan mereka, insya Allah dapat pahala itu. Membantu karena dia tak punya rumah Pak Bu, terkatung-katung hidupnya Bapak sekalian. Sementara dia sangat butuh, entah mungkin rumahnya terbakar, kita bantu rumahnya tersebut, kita bangunkan, itu adalah sesuatu yang boleh. Karena dia membutuhkan lapangan kerja, kita beri dia kerja, itu adalah sesuatu yang boleh dan bernilai ibadah. Tetapi kalau istilah-istilah teknis seperti wakaf, lalu kemudian dalam istilah seperti, ya ada sebagian mengatakan adalah zakat misalnya, maka ini memang diperuntukkan khusus untuk orang Islam. Jadi tidak berlaku wakaf kepada orang yang tidak beragama Islam. Artinya Pak Bu, peruntukannya itu adalah untuk orang yang tidak beragama Islam. Saya wakafkan tanah saya untuk pembangunan kelenteng. Sementara orang Islam masih banyak membutuhkan tanah. Entah mungkin untuk tempat ibadah, entah mungkin untuk madrasah, entah mungkin untuk pondok pesantren, entah mungkin untuk rumah tahfiz, TPQ, MDTA, atau mungkin Bapak sekalian orang Islam itu sendiri butuh tanah untuk tempat tinggalnya dan lain sebagainya. Di tengah seperti itu kita berwakaf pula untuk kepentingan ibadah dari orang tidak beragama Islam. Maka disinilah kemudian dikatakan oleh para ulama itu tidak dibolehkan. Walaupun yang tak beragama Islam ketika berwakaf untuk tempat ibadah sekalipun bagi orang Islam itu tidak boleh ditolak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu yang menerima wakaf tersebut
adalah orang yang memang cakap hukum dalam pengertian tadi adalah berakal. Berakal itu bukan sekedar berakal saja, tetapi dia punya kecerdasan. Nah, di sini penting Pak Bu, karena kalau tidak cerdas Pak Bu, dia tidak akan menggunakan wakaf tersebut adalah untuk hal-hal yang akan bermanfaat bagi dirinya. Boleh jadi digunakan untuk hal yang tidak banyak manfaat. Misalnya saya berwakaf untuk si fulan, kan boleh Pak Bu, si fulan dan keturunannya misalnya. Si fulan itu Pak Bu menerima hasil manfaat tersebut ternyata untuk berpoya-poya saja, untuk hal-hal yang tidak memberikan pengaruh secara keimanan, secara akhlak dan sebagainya, maka ini tidak dibolehkan. Nah, maka oleh sebab itu sekalian, wakaf tersebut andaikan pun diperuntukkan bagi orang per orang, pastikan orang tersebut memang adalah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya. Nah, jangan kemudian sembarangan berwakaf. Justru jauh lebih baik wakaf tersebut bukan untuk perorangan, tetapi wakaf itu adalah untuk kepentingan umum umat Islam. Untuk kepentingan umum umat Islam, seperti untuk anak yatim boleh, untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren dan lain sebagainya, atau untuk kepentingan bagi orang yang menuntut ilmu. Contohnya Pak Bu, wakaf dari perguruan tinggi Al-Azhar itu sekalian, wakaf Al-Azhar itu kan luar biasa besar asetnya tuh Pak Bu. Ini insya-Allah nanti akan datang dari Azhar ke Riau ini tanggal 15 sampai tanggal 25 ulama ahli qiraat Pak Bu. Dan kebetulan itu dilepas langsung oleh Menteri Agama hanya ke 6 provinsi, dan untuk Sumatera hanya dipilih adalah Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Jadi kalau ada berniat Bapak Ibu nanti nak mendengarkan pengajiannya, nak diundang ke masjid ini, sampaikan ke saya sebelum penuh jadwalnya. Mana tahu berminat nanti Ibu sekalian, bawalah Syekh itu Ustaz ke sini waktu zuhur misalnya, atau ajak dia berbuka puasa ke sini. Yang jelas kalau sudah ahli qiraat dia pasti hafal Quran Pak Bu. Dia ulama, bukan sembarangan, bukan mahasiswa, ulama, dan itu dibiayai oleh Al-Azhar. Jadi semuanya dibiayai oleh Al-Azhar, sampai hotel dibiayai. Ya ibaratnya kalau ada uang saku untuk dia sudah dibiayai. Kalaupun ada pendampingnya, drivernya, mobilnya, penterjemahnya, lalu kemudian koordinatornya, itu sudah dibiayai semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sedang menuntaskan jadwal-jadwalnya itu. Sekarang ini hari Senin terakhir nanti itu kami laporkan kepada Menteri Agama di Riau kemana saja. Bapak Ibu sekalian, nah jadi bisa banyak manfaatnya Bapak Ibu sekalian, termasuk wakaf dari Al-Azhar itu menyelamatkan ekonomi negara Mesir ketika Mesir dilanda krisis keuangan, sehingga akhirnya dengan wakaf yang luar biasa besar dan berkembang tersebut bukan sekadar untuk pendidikan saja, tapi berkembang untuk menyelamatkan ekonomi negara. Termasuk di dalamnya Turki itu masih bertahan menjadi negara maju, itu disebabkan karena wakaf. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, bahwa rukun wakaf tersebut adalah barang atau benda yang diwakafkan. Maka benda yang diwakafkan tersebut adalah benda-benda, pertama syaratnya dia tidak habis ketika manfaatnya diambil. Jadi kalau ada orang mengatakan saya wakafkan sekarung beras, itu tidak wakaf nama itu Pak Bu. Beras itu dimasak, dimakan habis ya Pak Bu. Itu namanya sedekah. Jadi jangan salah alamat dalam pemakaian istilah.
Bapak Ibu sekalian, maka ketika harta benda tersebut makin lama bertahan, sesungguhnya itu bagian dari wakaf yang utama. Walaupun oleh para ulama, khususnya ulama kontemporer, dikatakan olehnya bahwa boleh wakaf terhadap barang yang bergerak, yang bisa dipindahkan, tetapi ketika diambil manfaatnya dia tidak berkurang atau tidak habis benda wakaf tersebut. Mana contohnya? Nih lampu, ini kan bisa dipindah-pindahkan, tetapi Pak Bu, manfaatnya kita terima, kan tidak berkurang bola lampu. Ketika dihidupkan hari ini, besok hilang bola lampu itu. Setelah dia habis dia misalnya, maka dia masih kategorinya adalah wakaf. AC masih kategorinya adalah wakaf, termasuk mukenah, termasuk Al-Quran dan lain sebagainya Bapak sekalian. Jadi wakaf itu bukan sekedar tanah. Bapak Ibu misalnya beli Al-Quran, sebutlah misalnya dibeli 20 kardus. Satu kardus itu isinya 20. Bapak Ibu seorang yang suka berjalan ke sana kemari, asal singgah solat di masjid-masjid di perjalanan, Bapak Ibu tinggalkan Al-Quran 2. Berapa banyak perjalanan Bapak Ibu tinggalkan Al-Quran 2 di sana, insya Allah Pak Bu, itu mengalir terus pahalanya itu. Saya kadang-kala masjid dan musola yang ada di perjalanan itu prihatin juga Pak Bu, Quran dan sobek-sobek. Dan tidak sempurna lagi, bukan sekedar kulitnya tapi isinya juga sudah banyak hilang. Sementara kadang-kala di tempat itu banyak juga yang baca Quran, apalagi bulan Ramadan ini. Jadi malah di dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah bahwa satu di antara 7 amalan yang akan mengalir terus pahalanya adalah mewariskan Al-Quran. Maka meninggalkan Al-Quran. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, bukan sekedar mewariskan Al-Quran itu kepada anak-anak kita, tetapi juga bisa kepada siapapun. Dan ini pun termasuk bagian dari wakaf. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang kedua, bahwa harta yang diwakafkan tersebut adalah harta yang bernilai. Jangan kemudian harta yang sembarangan yang kita sendiri sudah tak mau lagi. Ikut sendal kalau buruk rumah antarlah kamu saji, bisa jadi pakai dia orang untuk ke WC katanya. Berarti niatnya kan sudah tak baik Pak Bu. Standarnya standar minimal. Padahal ayat tentang wakaf itu sendiri yang disepakati oleh para ulama sebagai dalil utama itu bunyinya adalah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah dipandang orang itu melakukan kebaikan sampai dia mampu menginfakkan apa yang dicintai olehnya. Jadi yang dicintai Pak Bu, jangan yang tidak disukai. Mukena banyak di rumahnya, nak bawa ke mukena, dipilih-pilih adanya. Mukena kolah katanya. Kenapa begitu? Nyala lama lah, ketinggalan zaman, lah ketinggalan model. Harganya pun murah, karena dulu mukena ini dibeli ketika masih elit, ekonomi sulit. 50.000 harganya. Diantarlah ke masjid, daripada tidak terpakai, ancak letak di masjid. Rupanya di masjid itu mukena yang lain ancak-ancak pula sudah tahu. Akhirnya mukena itu tidak jadi pakai dia orang dah tahu. Ni orang yang tidak bawa mukena ke bawa itu Bu sekalian, jadi sangko tidak lo pandainya memilih. Begitu masuk dia, atau pilih-pilih itu, kalau banyak mukena pilih-pilih itu. Saya Pak Bu tahun 24 Bapak Ibu 2024 itu membawa kontingen Riau dalam musabaqah qiraatul kutub, musabaqah lomba baca kitab 2023 akhir ya.
Lalu kemudian di Gresik ada masjid bagus Pak Bu. Ternyata yang bangun bukan masyarakat, bukan pemerintah, tapi perorangan. Wah, itu saya rasanya belum ketemu masjid yang begitu masuk toiletnya luar biasa bersih. Kecuali mungkin kalau sampai sekarang baru itu menurut saya yang paling bagus. Banyak yang bersih Pak Bu, tetapi dia punya wangi-wangian khusus. Pakai apa nama itu Pak Bu? Dupa yang gaharu tuh, apa nama itu Pak Bu? Dia asapin itu terus itu toiletnya. Kalau kita kan itu untuk di dalam masjid, dia enggak untuk di toilet. Jadi toiletnya luar biasa bersih, lalu kemudian ada pengharumnya luar biasa wangi. Begitu masuk ke masjid Pak Bu, masuk saja ke masjid Pak Bu, itu sudah ada petugas khusus untuk ngatur sap. Disambutnya kita, selamat datang Pak. Kelihatannya sap yang kosong di sana Pak, Bapak ke sana ya. Digiringnya kita Pak Bu. Jadi tidak ada lagi orang melangkah-langkai. Macam menyambut tamu di hotel bintang 5. Itu dibuatnya Pak Bu. Menariknya begitu selesai sholat Bapak sekalian, istri saya komentar, seumur-umur pergi ke masjid, disinilah yang paling bagus mukenanya, harum macam mukena baru terus. Harga mukena itu Pak Bu, mungkin kalau diibaratkan di Pekanbaru itu harganya di atas 500.000 ya semuanya. Tidak ada harga yang 50.000 itu Pak Bu. Jadi memang bagus, mewah, nyaman memakai mukena tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah sesungguhnya wakaf itu. Jadi wakaf itu bukan kemudian barang-barang bekas. Sendal daripada tidak terpakai, antara ke masjid bisa untuk PP berwuduk ada orang kata. Inyo sendiri tidak pakai le Pak Bu. Iko mukena abola ke masjid tidak ya terpakai do katanya. Aiko baju antayalah ke masjid, mana tahu ada musafir yang sudah putus perbekalannya, baju pun tak ada, bisa pula dipakai olehnya misalnya. Kalau seperti itu Pak Bu, tak sesuai dengan ruh dari wakaf itu sendiri. Rasul baca ayat ini ketika turun ayat ini Pak Bu, berulang-ulang. Kebetulan Tolha mendengar, tak sekali dua kali Tolha mendengar, sehingga seakan Tolha itu merasa ayat itu turun untuk menunjuk pada dirinya. Tak lama setelah itu dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul, tidak ada kebun yang lebih strategis dan paling aku cintai ya Rasul, kecuali kebun kurmaku yang tak jauh dari masjid kita ini. Hari ini aku wakafkan ya Rasul. Jadi ada kebun, ibaratnya di sini kebun sawit lah Pak Bu. Kebun sawit itu tempatnya tak jauh dari Pekanbaru. Lalu kemudian bibit sawit tersebut bagus. Lalu tanahnya bagus pula Pak Bu. Hasilnya luar biasa maksimal. Sementara di tempat lain ada kebun sawit punyanya itu tidak bagus. Lalu diwakafkannya kebun yang bagus ini. Itulah yang terjadi Bapak sekalian pada Tolha dalam rangka mengamalkan ayat tersebut. Nah, oleh sebab itu harta benda wakaf itu tidak boleh Bapak sekalian harta-harta yang kita sendiri tidak mau memakainya lagi. Harta-harta yang boleh jadi manfaatnya itu sekali dua kali pakai habis dia Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang keempat, rukun wakaf yang keempat itu adalah sighat. Sighat itu artinya redaksi atau kalimat dari wakaf tersebut. Yang pertama Bapak sekalian, sighatnya harus jelas. Jadi kalau ada kalimat wakaf tersebut tidak jelas, maka Bapak sekalian itu tidak boleh. Yang kedua, bahwa sighat dari akad tersebut adalah sighat yang dia jelas dengan berganti kepemilikan tersebut langsung. Artinya bisa diserah terimakan langsung ketika dia berwakaf. Jadi tidak boleh Pak Bu, misalnya saya berwakaf sepanjang ekonomi saya masih lapang. Itu tidak bisa tuh Pak Bu. Berarti nanti kalau sempit tidak jadi wakaf, gugur wakaf tadi.
Tidak boleh sigot-sigot yang tidak jelas seperti ini. Nah, termasuk juga Bapak sekalian, wakaf tersebut tidak boleh sigotnya itu, kalimatnya itu adalah untuk orang-orang yang belum jelas keberadaannya. Misal begini Pak Bu, saya berwakaf untuk janin yang ada dalam kandungan istri saya. Itu kan tidak jelas tuh Pak Bu. Saya berwakaf kepada anak laki-laki saya, sementara anak laki-lakinya luna dole Pak Bu. Itu tidak dibolehkan. Jadi sigot itu harus jelas. Dan kalau memang wakaf, ya wakaf, tidak boleh kemudian dengan bahasa kiasan. Dan kalau kemudian bersyarat, ini yang kemudian oleh mayoritas ulama tidak disepakati. Saya berwakaf dengan syarat untuk 50 tahun ke depan saja. Tetapi Pak Bu, menariknya dari mazhab Maliki ada yang kemudian membolehkan dengan catatan bahwa dia berwakaf minimal jangka waktunya itu adalah 60 tahun setelah dia wafat wakaf tersebut. Jadi misalnya dia masih hidup, saya berwakaf tanah saya yang di sana itu, tapi syaratnya adalah 60 tahun paling lama setelah saya meninggal dunia. Setelah itu dia berubah menjadi harta kewarisan. Kalau ada angka minimal 60 tahun, oleh ulama mazhab Maliki itu dibolehkan. Tetapi kalau kurang dari 60 tahun tidak dibolehkan. Sebab Bapak sekalian, kalau kemudian masuk investasi ke sana Bapak sekalian, ternyata di bawah 60 tahun, tentu kemudian nanti berubah menjadi milik pribadi. Maka dalam pandangan mazhab Maliki, andaikan pun dibolehkan, tapi itu tidak menyeluruh dalam segala aspek wakaf. Misalnya, tidak boleh berjangka wakaf itu untuk pembangunan rumah ibadah seperti masjid. Misalnya saya wakafkan tanah saya ini untuk masjid selama 200 tahun. Itu tidak boleh. Untuk rumah, untuk masjid, untuk sarana pendidikan itu tidak dibolehkan. Saya wakafkan tanah saya ini untuk pesantren selama 100 tahun. Itu tidak boleh. Karena nanti pesantren dia akan membangun Pak Bu. Begitu membangun, kemudian akan gugurlah kemudian bangunan-bangunan tersebut setelah sampai 100 tahun. Maka itu menjadi sesuatu yang memudaratkan. Nah Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ketika sigat wakaf ini, kalimat wakaf ini diikrarkan, maka harus ada saksi yang memberikan kesaksian, dan saksi itu adalah saksi yang adil. Apa itu adil? Dalam kajian kesaksian, adil itu maknanya adalah istiqamah fiddin, orang yang konsisten menjalankan ajaran agama Islam. Maka tidak boleh menjadi saksi orang yang tak solat-solat, itu tidak boleh jadi saksi. Orang yang kalau bulan Ramadan dia sanggup berpuasa tapi dia tidak berpuasa, tidak boleh jadi saksi walaupun dia orangnya pintar. Kan banyak juga kadang-kala orang pintar, dia lapang kaya dia misalnya, dia apalagi kalau punya jabatan yang luar biasa mentereng misalnya, tapi tidak solat-solat, maka orang ini tidak boleh menjadi saksi. Bahkan oleh sebagian besar ulama, untuk saksi apapun tak boleh. Maka hati-hati Pak Bu. Mana tahu Bapak Ibu nak menikahkan anak, lalu kemudian ada pejabat, dia ingin saksi itu pejabat, tapi pejabat ini solatnya tayyun tanda. Jangan Pak Bu, itu nanti dipandang tidak sah kesaksiannya itu. Walaupun secara administrasi mungkin sah, karena secara administrasi kadang-kala kan hanya ditanyakan KTP. Tetapi Bapak sekalian, secara hakikat dalam saksi tersebut dia adalah orang yang adil, orang yang istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Islam. Sampai di sini ada pertanyaan Pak Bu? Ya silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ada peristiwa wakaf seperti ini Pak. Katakanlah si A itu berwakaf, niatnya itu untuk madrasah. Ya. Kebetulan si A ini penyelenggara negara juga para pemerintah. Kemudian dialokasikannya proyek pemerintah itu untuk membangun madrasah di tanah wakaf dia tersebut dan dikelola oleh pemuka masyarakat setempat. Dan saat itu madrasah itu maju dikelola secara swasta ya, pemuka masyarakat setempat dan juga ini ya bantuan pemerintah tiap tahun juga ada disalurkan. Namun pada awal wakaf itu kan tidak ada administrasi resmi gitu ya, hanya verbal mungkin tidak ada ininya ya, dokumentasi tertulis. Namun berjalannya waktu pengelola masyarakat ini berselisih, sehingga ribut ya. Dan akhirnya madrasah tadi pun terhenti total dan akhirnya tidak ada pengelola, tidak ada bantuan dan infrastrukturnya hancur-lebur. Melihat kondisinya mungkin si wakaf tadi mudah gitu ya, wakaf itu dia pasang badan, ada juga masyarakat diambilnya lagi gitu daripada itu. Gimana kondisi dari ini Pak, dari pewakaf dan juga dari ini ya tempat sehingga masyarakat yang terperangkap gitu. Jadi sehingga ada jemaah masjidnya jemaah masjid dari kemudian Bapak Ibu, kalau sudah diwakafkan secara umum berarti terputuslah hak. Jadi hak kepemilikan, hak menentukan terkait dengan harta benda wakaf itu tidak ada lagi. Misal begini, Bapak Ibu sebutlah tanah ini wakaf dari si A. Lalu si A tadi selalu mengintervensi apa saja kegiatan masjid. Kalian tidak bisa buat kegiatan kalau tidak berdasarkan persetujuan saya. Itu tidak boleh itu. Kecuali kalau dia tidak wakaf, dia bangun sendiri, pakailah oleh masyarakat. Itu lain cerita itu. Berarti dia tidak mewakafkan untuk masyarakat, tapi fasilitas itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu bisa bos kalian dia yang men-setting kegiatan tersebut. Tapi kalau sudah diserah terimakan kepada masyarakat, maka masyarakat yang mengelola. Nah, persoalan yang terjadi ketika diserahkan pada masyarakat, masyarakatnya ribut. Sehingga terpecah belah lah. Sehingga tujuan dari wakaf tadi tidak berjalan lagi. Kan sia-sia orang yang berwakaf jadinya. Sehingga dengan seperti ini, dalam kasus ketika pemanfaatan wakaf tidak berfungsi lagi sementara orang yang berwakaf masih hidup, nazir wakaf bisa menawarkan kepada yang berwakaf untuk merubah peruntukan wakaf. Ini perannya nazir wakaf. Jadi yang ngelola wakaf itu sendiri. Kalau yang pewakaf itu sudah Bapak Ibu sekalian masih hidup, maka kemudian bisa dalam hal seperti ini. Ini adalah secara umum tadi kan disebutkan sudah bertukar kepemilikan. Tetapi dalam kasus-kasus yang seperti ini, maka kemudian nazir wakaf bisa kemudian berinisiatif dengan persetujuan yang berwakaf untuk kemudian merubah fungsi dari peruntukan wakaf tersebut. Atau kemudian ditukar nazir wakafnya. Kalau nazir wakaf yang menyebabkan terjadi perpecahan, yang berwakaf tadi masih punya kewenangan untuk agar wakafnya itu berfungsi, minta kepada negara agar ditukar nazir wakafnya. Nazir wakaf itu kalau ibadah zakat namanya amil zakat. Dia wakafnya wakaf masjid. Lalu kemudian nazir wakaf ini dibangunnya MDA. Setelah dibangun MDA, dia anak beranak yang hidup di situ. Jadi SPP dia yang ngurus, peruntukan SPP dia yang ngurus, bantuan pemerintah dia sendiri ngurus. Di dalamnya ada istrinya, di dalamnya ada anaknya.
hiduplah sekeluarga di situ dari tadi. Akhirnya yang wakaf tadi, awak berwakaf untuk menggodangkan inyo jadinya dia. Misalnya begitu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Maka agar kemudian wakafnya tetap berfungsi sesuai untuk kepentingan umum umat Islam, dia boleh mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia, perwakilan Pekanbaru kah itu, perwakilan provinsi kah itu, atau kalau masih kategorinya akta ikrar wakaf, suratnya itu akta ikrar wakaf, dia boleh datang lagi ke kantor KUA tempat menerbitkan akta ikrar wakaf tersebut agar diganti nazir wakaf tersebut menjadi nazir wakaf yang tidak ada kepentingan pribadi. Karena nazir itu Pak Bu, nazir wakaf itu dia hanya boleh mengambil nilai manfaat dari hasil wakaf itu 10%. Tapi kalau lah numpang hidup lo segalo di situ Pak Bu, ndak 10% habis di inyo ya sado. Maka oleh sebab itu ini nazirnya harus diganti. Maka oleh sebab itu kunci wakaf itu sesungguhnya adalah nazir. Maka kalau terjadi perpecahan tadi, lihat lagi nazirnya. Nazirnya apakah yang menjadi biang muncul perpecahan, atau nazirnya itu tidak berperan sama sekali lagi. Nazir ini yang diganti. Jangan kemudian peruntukan wakafnya yang buru-buru diganti. Mungkin gitu Pak. Ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekumpulan orang, katakanlah 10 orang, Ya. beli tanah dari Ustaz. Ya. Lantas 10 orang ini dengan ramai ini diwakafkannya tanahnya. Ya. Karena yang punya yang mewakafkan ramai Ya. adalah pengurusnya. Ya. Katakanlah itu masjid, katakan Ustaz. Karena pengurus Ya. tanah punya begitu besar, ini terjadi gitu. Mau dipindahkan lah tanah wakaf ini Ustaz. Ya. Ini diserahkan ke dijual ke Cina atau ditukar guling, Ya. dibangun pula mushola atau masjid ini di tempat lain. Ya. Luasnya Allah alam ya. Di tempat lain. Apakah ini boleh Ustaz? Ya. Ya. Terima kasih. Karena ini Ustaz. Wakaf ini tidak sampai ke nasir Ustaz. Ya. Ini kompromi Ustaz. Ya. 10 orang nih. Orang yang 10 orang itu sudah ada lagi Ustaz. Udah tinggal nama-nama aja gitu Ustaz. Ya. Ini wakaf Islam dulu sama-sama. Kayak alas Ustaz. Ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada bahasanya Bapak sekalian, tukar guling wakaf. Tukar guling wakaf ini Bapak sekalian, kalaupun dibolehkan, pertama peruntukan wakafnya itu tidak ada lagi terwujud. Contoh begini, dia berwakaf di kampung tersebut, sementara warga kampung sudah pindah semuanya. Sebutlah contoh paling sederhana adalah mungkin di PLTA dulu, kan banyak itu warga yang pindah, kan berapa banyak itu masjid-masjid wakaf. Nah, karena kebetulan negara, maka kemudian negara hadir di situ, dia harus tukar guling tuh Pak Bu. Tukar guling kalau untuk kepentingan kondisi seperti ini. Jadi zaman Umar bin Khattab tuh Pak Bu, masa pemerintahan Umar bin Khattab ada kejadian masjid itu betul-betul berada di tengah pasar, sehingga kebersihan dan kenyamanan masjid tak terwujud lagi. Lalu pasar pun sedikit terganggu karena adanya masjid ini di tengah-tengah betul. Jadi mestinya orang bisa jalan lurus, berputar orang jalan. Oleh Umar bin Khattab Pak Bu, masjid ini dirobohkan, lalu kemudian difungsikan pasar secara maksimal. Lalu kemudian dibangunlah di luar pasar itu yang tidak jauh dari pasar masjid sebagai penggantinya,
dengan konstruksi yang lebih cantik, lebih bersih, lebih nyaman. Ini dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kalau masa Rasul kan tidak ada terjadi peristiwa itu, Pak Bu. Nah, karena Umar yang melakukan, maka inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama. Boleh terjadi itu kalau memang untuk memaksimalkan peruntukan wakaf tadi. Sebab kalau masih di tengah pasar, orang banyak mencari tempat yang nyaman lain, sehingga fungsinya tidak maksimal jadinya. Sama juga misalnya yang terkena oleh proyek-proyek pemerintah misalnya. Berapa banyak itu jalan tol. Kita sedang inventarisir itu mana masjid-masjid dan tanah wakaf yang untuk jalan tol Keringat ini yang kena terkait dengan rencana pembuatan tol. Nah, jadi itu nanti mana yang tahu itu akan tukar guling sekalian. Dia akan ditukar tanah, bertukar jadi tanah, bangunan, kalau ada bangunan dibangunkan bangunan di sana. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sekarang kemarin itu misalnya contoh kan di Simpang Garuda Sakti itu Pak Bu, Simpang 4 itu kan perluasan jalan, akan dibuat jalan layang. Akan jalan layang. Kalau dari kota sini arah ke sana, Jalan Raya Bangkina itu, sudut itu kan ada tanah wakaf itu, Al-Muttaqin itu, ada madrasahnya, ada di situ masjidnya, mudah-mudahan tidak kena ya. Tapi tanah wakaf ini sekalian, itu dimusyawarahkan dengan BWI kemarin. Bagaimana caranya proses untuk ibaratnya ganti terkait dengan tanah wakaf ini. Jadi dipanggil tuh Pak Bu, yang berwakaf tidak ahli warisnya. Jadi kalau sekiranya masih Bapak Ibu sekalian ada ahli warisnya, itu ahli warisnya dipanggil, diberitahu, diberi pemahaman agar kemudian tidak pula terhalang proyek pemerintah. Karena ini kan untuk kemaslahatan umat secara banyak. Wakaf untuk kemaslahatan umum umat. Tapi ketika ada kemaslahatan yang jauh lebih besar dari kemaslahatan yang ini, maka wakaf bisa kemudian ditukar guling. Bisa ditukar guling. Tapi jangan ganti rugi. Kalau ganti rugi itu kan tidak enak bunyinya Pak. Sudah diganti masih rugi juga. Ganti untung lah. Dia kadang-kadang nyala beruntung, sebutnya ganti rugi. Awak dapat ganti rugi tol Ustaz. Berapa harga tanah kalau tidak dibeli untuk kepentingan tol sebelumnya? 50 juta sekapling Ustaz. Berapa gantinya? 200 juta. Itu tidak ganti rugi dulu, itu ganti untung nama tu. Kebun sawit teman saya kalau dijual ketika itu 300 juta paling tinggi satu kapling 2 hektar. Dapat ganti tol 1 miliar lebih. Itu sebutnya ganti rugi dia. Itu ganti untung nama tu. Ganti untung nama tu. Jadi boleh tukar guling kalau ada kemaslahatan yang jauh lebih besar. Tapi tidak boleh menghilangkan wakaf tersebut. Bolehkah tukar guling tersebut menukar peruntukan wakaf? Dia masjid tidak berfungsi lagi, ditukar menjadi rumah sakit. Ini Pak Bu, disinilah Bapak Ibu pentingnya berwakaf itu jangan diperuntukkan khusus. Satu waktu nanti Pak Bu boleh jadi situ tidak ada lagi fungsinya masjid misalnya, karena sudah ada pula entah seperti tadi Pak Bu, dia terkena relokasi terkait dengan program pemerintah. Kalau difungsikan juga untuk masjid, kemana nak dibangun? Sementara tempat relokasi itu sudah dibangun pula masjid oleh pemerintah. Maka untuk zaman sekarang Pak Bu, untuk zaman sekarang, kalau dulu bolehlah, karena masih banyak kekurangan masjid. Kalau zaman sekarang ini Pak Bu, perbandingan masjid dengan jamaah itu 1:150. Rasanya kan sudah melebihi dari cukup itu secara rata-rata, walaupun di tempat tertentu masih ada yang kurang. Maka Bapak sekalian, wakaf tersebut peruntukkanlah secara umum. Itulah yang disebut dengan wakaf khairi, wakaf untuk kebaikan kepentingan umat Islam. Boleh jadi rumah sakit nanti bentuknya, boleh jadi nanti kebun dan sebagainya Bapak sekalian. Yang penting untuk kepentingan kemaslahatan umum yang dibutuhkan oleh umat Islam. Maka
kalau saya membahasakan Pak Bu, sekarang ini masih banyak juga orang orientasi wakafnya tapi setelah berwakaf jadi beban. Contoh, saya wakafkan tanah tapi untuk masjid. Membangun masjid kan butuh biaya. Dia telah berwakaf tapi sudah itu dia meninggalkan beban. Sementara di situ butuhnya madrasah. Sebutlah Pak Bu misalnya, madrasah kita ini kan sangat kurang yang negeri Pak Bu. Saya kadang-kala minta bantu orang ustaz, bisa minta bantu masuk manduo, onde kata awak. Kalau lah manduo man satu sebut itu dalam pengawasan KPK kata saya. Minta ampun kita. Itu memang persaingannya insya Allah persaingan hasil ujian lah. Karena kita masih kurang Bapak sekalian. Maka Ustaz saya ingin wakaf, sementara Kementerian Agama bisa membangun kalau sekiranya tanah itu adalah hibah. Kita ngotot juga wakaf. Tentu tidak bisa dibangun Pak Bu. Lalu kemudian berubah niat, tidak jadilah wakaf kalau begitu. Yang penting bangun madrasah di sini. Saya berhibah. Hibah walaupun namanya hibah Pak Bu, selagi hibah itu dimanfaatkan oleh orang, pahalanya ngalir terus. Pahalanya ngalir terus Pak Bu, tidak akan berkurang. Jadi kita jangan kaku Pak Bu, harus wakaf, harus wakaf, harus wakaf. Boleh jadi kalau dibutuhkan di situ adalah hibah, hibahkan saja, asalkan untuk kepentingan kemaslahatan umat, akan ngalir terus pahalanya. Sekarang macam saya Pak Bu, saya diamanahkan menjadi kepala bidang urusan agama Islam sekitar 10 hari yang lalu Pak Bu. Masih banyak kantor KUA kita itu tanahnya tanah wakaf. Sementara kita dari Kementerian Agama tidak bisa membangun kalau tidak dihibahkan. Akhirnya jalannya Pak Bu, karena dia tidak mau menghibahkan, di situ tetap dibutuhkan kantor KUA yang representatif, tinggallah di sini lagi. Bertinggalkan kantor KUA itu Pak Bu, dibangun di tempat yang baru. Ada orang menghibahkan, tegaklah kantor KUA 2 lantai. 1 miliar lebih biayanya. Jadi ini untuk apa jadinya? Kan dia tetap ngotot wakaf tapi kemudian tidak berfungsi. Apa salahnya karena masih hidup orangnya, udahlah saya gantilah karena kebutuhannya sama untuk kantor KUA, saya rubah menjadi hibah. Walaupun hibah pahalanya ngalir terus. Tidak ada terputus itu. Sehingga akhirnya dibangun kantor KUA yang lebih representatif. Di situ juga bisa manasik haji. Di situ juga bisa dibuat kegiatan-kegiatan lain. Sehingga fungsinya lebih besar daripada yang sebelumnya. Maka oleh sebab itu jangan kaku dalam memahami ibadah kedermawanan. Mungkin begitu sedikit komentar saya Pak. Barangkali masih ada Pak Bu? Ya silakan Pak. Ya. Ada orang yang berwakaf ya. 2 tahun, orangnya sudah mati lagi. Ya. Kemudian nantinya itu belum juga bisa dimanfaatkan karena wakaf. Ya. Ya. Tidak sampai wakaf. Ya. Jadi Pak Bu, disitulah mungkin kita jangan sampai ketika berwakaf itu justru kemudian peruntukan wakafnya itu belum maksimal. Contoh begini, Bapak Ibu berwakaf tanah tapi diperuntukkan untuk satu organisasi atau yayasan saja. Ini tidak usah saya sebutkan organisasinya misalnya. Dulu kalau Bapak Ibu tahu MTSN Simpang 3 Bukit Raya itu adalah wakaf untuk organisasi membangun pendidikan. Tapi setelah diwakafkan, ternyata karena terlalu banyak beban, kalau buka sekolah itu Pak Bu, kan harus ada studi kelayakannya Pak Bu. Studi analisanya itu memang sudah layak dibangun sekolah situ atau belum? Tentu begitu kajiannya. Akhirnya Pak Bu sudah bertahun-tahun tak juga dibangun. Datanglah orang berwakaf ini dengan nazir wakaf ke satu sekolah yang kebetulan ayah saya kepala sekolahnya. Ayah saya kepala sekolahnya. Disambutlah oleh ayah saya, boleh, tapi perjelas dulu wakaf sebelumnya. Kalau memang belum
Sampaikan padanya bahwa wakafnya diputus di situ, dipindahkan. Yang penting targetnya sekolahnya berdiri. Tak lama setelah diwakafkan kepada ayah kami, ya ketika itu dulu kan masih boleh Kementerian Agama membangun bangunan di atas bangunan pemerintah, di atas tanah wakaf. Madrasah itu kan bangunan pemerintah itu. Ya apalagi yang negeri. Dibangunlah di situ. Sampai cerita ayah saya ketika telah pensiun, ayah saya ini telah pensiun baru mau dia cerita. Sampai diancam ayah dulu situ tuh. Iko kambing aja ndak idik siko Pak. Apa mbok sekolah sikonya. Sekarang Pak Bu, sekolah madrasah sanawiyah yang paling representatif bangunannya di Pekanbaru yang negeri itulah yang di sana. Tanahnya 2 hektar. Bangunan bagus. Itu yang diresmikan oleh Presiden 12 miliar bantuannya Pak Bu. Nah alhamdulillah yang berwakaf ini orangnya fleksibel. Begitu kemudian ada aturan bahwa wakaf harus dirubah menjadi hibah baru bisa kemudian dibangun oleh negara, dia mau menghibahkan. Insya Allah pahalanya ngalir terus. Jadi kalau sekiranya tidak akan tergarap juga oleh orang yang mengelola wakaf kita tersebut, sehingga Bapak sekalian peruntukannya itu tidak maksimal, insya Allah pahalanya ngalir, tapi kan tidak maksimal. Boleh kemudian oleh ahli warisnya itu dirunut lagi dari awal, tidak merubah niat dari orang tuanya berwakaf. Misalnya untuk sekolah, maka kemudian cari siapa yang siap untuk membangun sekolah tersebut, langsung berfungsi dia, serahkan padanya wakaf. Boleh itu kalau seperti itu, daripada jadi tanah kosong terus. Ada sekolah Bapak sekalian, tanah itu wakaf untuk musola dan pendidikan. Musola sudah jalan, tapi pendidikannya tidak jalan. Oleh pengurus musola berkesimpulan tidak mungkin dibuka MDTA, sekeliling situ sudah banyak MDTA. Mau dibuka sekolah butuh kajian yang mendalam, harus serius ngurusnya. Akhirnya sebagian ditarik tanah itu oleh yang berwakaf, diserahkan kepada satu lembaga amil zakat, dibangun langsung. Sekarang menjadi sekolah favorit di tempat tersebut. Kalau tetap saja pada pengurus musola itu yang ngurus wakaf, tidak akan ada sekolah itu toga ada pau. Akhirnya yang wakaf untuk musola tanahnya tetap berjalan. Sekolah ini kemudian diserahkan kepada lembaga yang profesional untuk ngurusnya. Jadi batasan-batasan seperti itu masih diperkenankan bagi yang berwakaf di bawah kelola dari nazir wakaf yang mengelola wakaf itu. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Demikian karena waktu sholat sunnah isyraq sudah bisa kita jalankan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas silap dan salah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.